Pesatnya perkembangan media sosial menjadikan informasi sekecil apapun cepat sampai ke masyarakat. Sayangnya pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah atau hoax. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Sejumlah penelitian di luar negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat masyarakat Indonesia malas membaca buku, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam, ditambah paling cerewet di media sosial. Kecepatan jari untuk like, komen, dan share dinilai melebihi kecepatan otaknya. Padahal informasi yang disajikan belum tentu benar. Ujungnya, masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk untuk provokasi dan hoax. Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi. Beredar di media sosial tangkapan layar yang memperlihatkan situs media nasional merdeka.com dengan tampilan gambar penangkapan Presiden Prabowo Subianto. Redaksi merdeka.com memastikan tangkapan layar tersebut hoax. Merdeka.com menjadi korban orang tak bertanggung jawab dengan cara diedit tampilan halaman depan. Video berjudul PDIP sekarang bela Jokowi, kode keras Roy Suryo, Tifa, dan Rismon Sianipar segera masuk penjara, tayang di kanal akun YouTube Chandra Teja pada 29 Juni 2025. Dalam video tersebut, dibahas tangkapan layar dari situs berita media nasional merdeka.com dengan gambar penangkapan Presiden Prabowo Subianto. Di bagian foto tersebut tertulis judul Morning News Shock Indonesia tertanggal 26 Juni 2025, pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Tim redaksi merdeka.com telah melakukan penelusuran database internal. Pada tanggal 26 Juni 2025, tidak ditemukan berita dengan judul tersebut. Merdeka.com juga tidak pernah membuat judul berita berbahasa Inggris. Pemimpin redaksi merdeka.com Daro Jatun menegaskan, tangkapan layar berita tersebut hoax atau berita palsu. Daro Jatun memastikan merdeka.com menjadi korban pihak tak bertanggung jawab. Daro Jatun memastikan tangkapan layar berita media nasional merdeka.com dengan judul Morning News Shock Indonesia tertanggal 26 Juni 2025 pukul 12.55 waktu Indonesia Barat adalah berita palsu. Merdeka.com tidak pernah membuat berita dengan judul tersebut. Merdeka.com juga tidak pernah memuat berita dengan foto penangkapan Presiden Prabowo Subianto. Pembaca harus berhati-hati dengan maraknya hoax yang mencatut nama media nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Ramadhani. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion. Melalui video ini, saya akan menjelaskan betapa pentingnya literasi digital serta bahaya dan dampak berita hoax dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital seperti saat ini, informasi dapat diakses dengan sangat mudah hanya melalui genggaman tangan. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu diiringi dengan kebenaran informasi yang kita terima. Berbagai berita palsu atau hoax kerap kali tersebar luas dan menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, literasi digital adalah kemampuan penting yang harus dimiliki setiap individu agar bisa berpikir kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengolah, dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Dalam literasi digital, seseorang tidak hanya bisa mengoperasikan perangkat, tetapi juga mampu untuk mencari informasi yang benar dan terpercaya, menjaga keamanan data dan privasi, serta berperilaku sopan dan etis di ruang digital. Contoh literasi digital dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikan. Jadi, sebelum kita membagikan informasi tersebut, kita harus menelusuri sumber berita dan membandingkan dengan media lain. Yang kedua, ada mengelola privasi di media sosial.
Di media sosial, kita bisa mengatur siapa yang bisa melihat postingan kita dan tidak membagikan informasi pribadi seperti alamat atau nomor identitas. Yang ketiga, menjaga etika saat berkomentar, seperti tidak menyebarkan ujaran kebencian, menghargai pendapat orang lain, serta menghindari cyberbullying. Yang keempat, menghindari penipuan online dengan cara tidak mengklik link mencurigakan, memastikan keaslian toko online tersebut, serta memastikan situs menggunakan HTTPS. Hoax adalah ketidakbenaran suatu informasi atau berita bohong yang disebarkan seolah-olah benar. Berita hoax seringkali dibuat untuk menciptakan kebingungan, kepanikan, atau kecemasan, serta seringkali dibuat untuk menimbulkan konflik masyarakat. Ciri-ciri hoax diantaranya menyebabkan kepanikan, kebencian, ataupun permusuhan. Sumber informasi yang tidak jelas sehingga tidak adanya pihak yang dapat dimintai klarifikasi atau tanggung jawab. Tampilan atau judul yang bersifat provokatif. Judul yang bersifat provokatif ini seringkali memancing emosi para pembaca, serta sering meminta pembaca untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Ada beberapa jenis-jenis hoax yang sering muncul di media sosial, yaitu diantaranya hoax politik, hoax agama, hoax kesehatan, hoax bencana, dan hoax influencer atau artis. Seperti di sini, saya ambil contoh hoax kesehatan. Vaksin COVID-19 Pfizer bisa sebabkan cacar monyet. Hoax ini pasti menimbulkan banyak sekali kecemasan untuk masyarakat. Tapi ternyata faktanya dilansir dari AFP, seorang profesor virologi dan vaksinologi, Paula Ferrardi, melakukan pekerjaan konsultasi untuk Pfizer dan ternyata klaim bahwa cacar monyet adalah efek samping dari vaksinasi COVID-19 Pfizer dinilai tidak benar. Lebih lanjut, ternyata para pakar kesehatan juga berbicara bahwa cacar monyet tidak bisa menular melalui vaksinasi. Adapun, virus cacar monyet sudah ditemukan sejak tahun 1958, jauh sebelum adanya COVID-19 dan vaksin COVID-19. Contoh hoax yang saya ambil selanjutnya yaitu hoax bencana. Lansia di Pidijaya, Aceh, tewas akibat beredarnya kabar bohong tentang tsunami di tengah kondisi banjir bandang dan longsor. Sekitar pukul 3 pagi, warga berlarian ke arah pegunungan setelah mendengar teriakan bahwa air laut naik. Dalam situasi yang gelap dan penuh kepanikan, banyak warga yang terpeleset dan jatuh. Akibatnya, seorang lansia bernama Muhammad, 73 tahun, diduga mengalami serangan jantung saat berusaha menyelamatkan diri. Ia sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Dua contoh informasi hoax tersebut menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi. Tidak mudah percaya pada kabar yang masih belum terverifikasi serta bijak dengan tidak ikut menyebarkan hoax. Hoax juga tidak selalunya berbentuk berita, tetapi ada juga yang berbentuk gambar editan, video potongan yang diedit, serta caption yang dipelintir jauh dari konteks aslinya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penyebaran berita hoax, yaitu penyebaran berita hoax memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dapat menimbulkan kebingungan, ketakutan, dan kepanikan serta ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Ketika informasi yang diterima tidak akurat, masyarakat kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat. Hal ini semakin diperparah dengan meningkatnya rasa saling curiga dan permusuhan di antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, ada upaya-upaya untuk menghadapi berita hoax. Kita bisa mengatasi berita hoax dengan cara yang pertama, selalu hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang bersifat provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja sengaja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi yang diinginkan oleh si pembuat hoax. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari link atau website, cermatilah alamat URL situs. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Yang terakhir, cek faktanya. Perhatikan dari mana sumbernya. Kesimpulannya, literasi digital menjadi kemampuan penting di era teknologi saat ini agar setiap individu mampu mengakses, memahami, dan menyaring informasi secara kritis. Maraknya penyebaran hoax dapat menimbulkan kesalahpahaman, perpecahan, hingga kerugian sosial apabila tidak disikapi dengan bijak.
Literasi digital juga merupakan kunci utama dalam derasnya arus informasi di era digital. Dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan berpikir kritis, kita dapat terhindar dari bahaya hoax serta turut menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua. Mari kita bersama-sama menjadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan beretika. Literasi digital bukan soal pintar teknologi saja, tetapi juga soal etika dan tanggung jawab dalam bermedia. Ingat, jempol boleh cepat, tapi otak harus tepat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.